Recording in progress. Oke. Saya akan share chat teman-teman ya, sebentar. Oke. Oke, apakah teman-teman bisa lihat chart di depan teman-teman semua? Ini adalah Euro USD 15 menit, teman-teman. Kita akan coba mapping di M15 dan juga H1 ya, teman-teman. Kita mulai dari Euro USD. H1 dulu kali. Time frame yang lebih besar. Nah, secara H1 teman-teman, jelas ya, sekarang terjadi pergerakan uptrend ya. Untuk saya lihat, kalau teman-teman mau lihat mappingnya gampang sebenarnya. Ini adalah posisi rally drop base, support become resistance tembus. Oke teman-teman. Nah, ini ya, ini adalah area yang tembus sehingga open posisi yang terbaik adalah salah satunya adalah di sini teman-teman. Untuk H1 ya, ini adalah support sebuah demand zone yang bagus. Ini ya, ini apa teman-teman? Drop base rally ya. Tapi secara bentuk dia adalah rally base rally. Baik teman-teman. Ini adalah drop base rally. Ini adalah drop base rally. Tapi secara bentuk keseluruhan, bentuk formasi candlenya rally base rally. Oke. Jadi ini adalah area yang cukup bagus untuk entry. Kenapa? Pertanyaannya, karena ini adalah support, resistance become support. Nah, orang-orang pasti akan banyak menunggu di area sini, di area ini. Kenapa? Ini adalah area resistance become support. Betul ya teman-teman. Mungkin teman-teman sebagai trader yang belum mengenal supply dan demand, teman-teman juga akan entry di situ. Tapi itulah yang menjadi apa ya teman-teman? Itu yang menjadi liquidity untuk kita. Teman-teman tahu ya liquidity ya. Akhirnya orang-orang sudah buy di sini, sehingga sellersnya menjadi sedikit, sudah termakan dengan buy ini. Nah, disitulah tempat bank-bank besar atau big players melakukan manipulasi, sehingga kemungkinan besar orang-orang yang buy di sini akan SL, mereka akan pasang SL di sini, sekitar sini, sedangkan kita, supply dan demand trader, baru akan trading di harga segini, di area yang ini, rally base rally, atau drop base drop, kalau teman-teman mau presisi di sini. Kenapa ini bisa menjadi high potential area ini? Karena orang-orang sudah buy duluan di sini. Buy di sini, mereka sudah kena SL, kita baru buy di bawah. Nah, tapi kalau teman-teman buy di sini, kemungkinan besar bisa jadi teman-teman akan ketinggalan kalau dia hanya mencapai area ini saja. Dia langsung sudah SL, dia sudah kena area ini, dia bisa langsung ke atas. Itu semua tergantung pilihan teman-teman. Tapi saya merekomendasikan bisa jadi di sini adalah area yang teman-teman bisa pantau. Jadi teman-teman tidak langsung entry, tapi kalau mau entry juga boleh, langsung pasang penny order juga boleh. Tapi sebaiknya teman-teman tidak langsung entry, tapi menunggu reaksi yang terjadi di sini. Ini H1 teman-teman ya. Ini H1. Kita coba ke M15. M15 jelas ya, ini adalah sebuah uptrend ya. Oke, clear. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau tadi teman-teman menggunakan strategi struktur yang sederhana, teman-teman sudah profit. Apa yang saya maksud dengan strategi struktur yang sederhana? Ini, betul? Nah, coba kita lihat. Ini, kalau teman-teman tadi entry di sini, rally, rally, ini adalah high, kemudian ini adalah resistance become support, dan kemudian lihat ada liquidity di sini. Ini liquidity-nya, teman-teman. Nah, kita buy di rally base rally yang ini. Ini. Teman-teman bisa lihat ya. Saya jelaskan lebih pelan lagi. Jadi ini adalah, ini dia break. Ini adalah support become resistance.
resistance become support. Kemudian sini ada liquidity, karena seperti ini kan. Ini menjadi liquidity kita. Area ini menjadi liquidity-nya. Nah, kita akan buy di rally base rally yang ini. Hingga area kita adalah ini. Profit. Sederhana, teman-teman. Teman-teman sebenarnya tidak perlu menguasai strategi yang gimana-gimana kali sih. Yang sederhana aja bisa profit sebenarnya. Ini sederhana. Ini kan? Nah, ini di mana? Ini dia areanya. Udah, profit. Sederhana sekali. Justru hal-hal sederhana seperti ini yang seringkali trader-trader seperti kita itu miss. Padahal justru hal-hal sederhana yang bisa buat kita profit. Bukan hal-hal yang terlalu rumit, yang pusing. Itu justru buat kita complicated, teman-teman. Sebaiknya fokus ke hal-hal sederhana, teman-teman ya. Nah, untuk yang saat ini, untuk M15, teman-teman, kalau teman-teman berani entry, teman-teman bisa entry di sini. Oke, ini adalah significant supportnya. Kemudian di sini ada area yang sangat ramai. Nah, saran saya, teman-teman entry di sini. Kalau teman-teman mau ya, di sini. Jadi teman-teman bukan entry di sini, bukan entry di sini, bukan di sini ya, tapi di sini. Kenapa? Karena ini adalah menjadi sebuah liquidity. Jadi ketika harga sini, kemungkinan besar dia bisa naik. Sampai di sini teman-teman bisa secure profitnya. Lumayan. Nah, tapi ini hanyalah sebuah mapping ya. Teman-teman harus melakukan ini dengan risiko teman-teman sendiri. Saya tidak bertanggung jawab dengan semua outcome-nya. Ini hanyalah kemungkinan, pasang SL-nya, dan juga gunakan money management yang bijak. Bukan berarti ketika saya bilang area ini bagus, ini akan 100% profit. Tidak, teman-teman ya. Bisa saja dia SL. Ya. Karena apa? Ini juga liquidity. Dia bisa merespon di area yang ini. Jadi ada dua area, yang ini satu, yang ini satu. Kenapa yang ini? Karena ini monobozu, teman-teman. Ya, apa itu candle monobozu? Candle yang berpatahan. Yang patah candlenya. Kalau kita zoom in ke M5 misalnya, candle ini pasti punya rally base rally di dalamnya. Sebentar ya, seperti saya harus melakukan ini. Ya, ini ada tadi kan. Rally base rally. Jadi ada dua area, teman-teman. Area yang pertama ini, area yang kedua ini. Saya akan tandai area pertama ini, area kedua yang ini. Ya. Tapi do it with your own risk ya, teman-teman ya. Saya tidak bertanggung jawab dengan apapun outcome-nya. Ini ada dua area yang teman-teman bisa pantau. Nah, dia boleh masuk ya. Jadi ini 1, 2, 3. Ada 3 area. Ini M15, M15, H1. Oke. SL-nya, nah teman-teman menarik nih. Karena malam ini saya mau bahas SL. Teman-teman saya kan sudah pernah bilang, SL itu ada beberapa cara kan. Yang pertama adalah 2 kali lebar area. Atau, jadi misalnya teman-teman SL entry yang ini. Jadi SL-nya itu di sekitar sini. 2 kali lebar area. Oke. 2 entry sini berarti SL sekitar sini. Ya, itu cara pertama. Itu cara yang pertama, teman-teman ya. Kemudian cara yang kedua adalah kita menggunakan indikator yang namanya ATR. Teman-teman pernah dengar indikator ATR? Kalau belum pernah, saya akan berikan teman-teman apa itu indikator ATR. Insert, indikator, oscillator,
Kemudian average true range atau ATR. Nah, targetnya kita biarkan 14. Kemudian indikator ini akan muncul di bawah. Apa itu indikator ATR? Indikator ATR itu adalah sebuah indikator yang menunjukkan pergerakan harga dalam satu candle. Nah, pada saat kita setting dia indikator yang 14, maka berarti dia menghitung rata-rata pergerakan dari candle selama 14 candle ke belakang, sesuai dengan time frame yang kita pilih. Nah, kalau di sini, indikatornya adalah 0,081, berarti setiap rata-rata candle bergerak ada 8 pips per candle selama 14 candle ke belakang. Nah, untuk apa sebenarnya indikator ATR ini, teman-teman? Indikator ATR ini berfungsi untuk supaya kita stay in line dengan market volatility. Jadi kita mau tahu apakah saat ini market sedang volatility, berapa besar gerakan market per candle. Itulah kurang lebih fungsi dari ATR ini. Jadi kalau misalnya 8 pips, berarti SL kita ada 8 pips di bawah area kita. Misalkan ini areanya segini kan, 10 pips, berarti kita 12 pips. Berarti kita turunkan 8 pips sesuai dengan indikator ATR saat sekarang. Saat teman-teman entry. Ini juga, ini kan ini entry mungkin sekitar 2-3 pips nih ya kayaknya. Nggak kecilin teman-teman, ini kecil banget sih. Oh ini 8 pips. Nah kita bisa ATR-nya 8, jadi kita entry-nya, sell-nya 8 pips di bawah area. Itu ada dua cara yang bisa teman-teman lakukan. Paham ya teman-teman? Ada pertanyaan mengenai indikator ATR? Ada pertanyaan teman-teman mengenai indikator ATR? Sebelum kita lanjut ke mapping yang selanjutnya. Jadi yang USD sudah ya. Nah lihat dia udah merespon. Dia udah merespon area yang dia udah merespon area ini ya. Support become resistance ya. Kita lihat apakah dia akan turun untuk memakan liquidity-nya kemudian masuk ke area ini. Kita tunggu nanti. Tapi kita tidak akan nungguin chart ya. Kita akan next ke yang lain. Oke, setelah itu kita ke gold H1. Jelas juga gold H1 adalah uptrend ya. Saya akan masukkan indikator moving average 200. Moving average 200. Oke. Dia sudah melewati moving average 200. Berarti kita mau ekspektasi dia akan uptrend. Nah, area-area yang bisa teman-teman jaga adalah di sini. Kenapa? Karena ini adalah area resistance become support. Kemudian di sini. Untuk mengikuti buy-nya ya. Oke. Itu adalah area H1. Nah, H1 ini tidak terlalu clear teman-teman. Karena ini adalah satu candle panjang. Sehingga kita sulit untuk menemukan area di dalamnya. Kecuali kita mau drop down ke dalam CM15. Nah, ini kebetulan kali dapat area yang bagus. Kita lihat area ini. Ini adalah base rally yang sangat clean. Ini adalah area yang bagus untuk teman-teman mau bisa entry. Jagain di sini. Nih, kenapa? Karena dia adalah area base rally yang bagus. Plus, dia berada di dalam ini, resistance become support. Plus, dia punya area liquidity di atasnya. Ini adalah area liquidity-nya. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena banyak orang yang akan buy di sini. Kenapa? Ini adalah candle Marubozu, candle patahan. Kalau kita lihat di dalam sini, pasti ada area rally base rally. Rally base rally. Betul kan? Rally base rally. Ini bisa kita anggap sebagai liquidity. Kenapa kita anggap sebagai liquidity? Karena orang-orang akan buy di sini, kemudian mereka akan SL dan masuk ke area kita untuk tren harga lanjut ke atas. Jadi teman-teman bisa jaga di sini. Ini adalah area yang bagus untuk teman-teman bisa entry buy. Oke, itu itu H1 ya. Teman-teman paham ya sampai sini ya?
Saya harap teman-teman bisa ngikutin ya. Terlalu cepat nggak penjelasan saya? Coba di komen dong. Atau udah oke? Teman-teman, apa yang saya jelaskan masuk akal nggak? Teman-teman bisa setuju nggak dengan apa yang saya jelaskan? Teman-teman setuju nggak dengan apa yang saya jelaskan? Masuk akal ya? Sebenarnya simple kan. Semua area-area yang saya marking ini sebenarnya ada alasannya kenapa saya marking. Betul ya? Pertama, saya marking area ini karena apa? Karena di sini ada resistance become support. Di sini juga. Kenapa saya marking area ini? Karena ini adalah resistance become support. Nah, kemudian kita drop down ke bawah. Kita lihat, oh ternyata di area yang kita marking tadi ada rally base rally bagus. Nah, sekarang kita cari apa additional konfirmasinya. Wah, di atas ternyata ada liquidity. Ada area Morobozu, ada kandel patahan. Yang di dalamnya ada rally base rally. Sehingga ini bisa kita anggap sebagai area liquidity kita. Tapi teman-teman jangan salah, bisa jadi juga area ini sudah sangat kuat karena tren sangat kuat ke atas sehingga pada saat harga masuk ke sini dia langsung naik. Bisa juga. Jadi ini dianggap sebagai liquidity-nya. Jadi teman-teman semua area ini adalah kemungkinan, semuanya adalah potensi. Jadi teman-teman kalau mau lebih agresif teman-teman bisa entry di sini. Kalau mau lebih konservatif teman-teman bisa entry di sini. Ini adalah pilihan teman-teman semua. Untuk SL-nya, teman-teman bisa melakukan sama seperti saya lakukan tadi, yaitu dengan 2 kali lebar area atau dengan indikator ATR. Sama kok. Indikator, oscillator, average true range. 14. Sama, ini 5, 3. Nah, teman-teman bisa taruh. Berarti dia, kalau gold ini kan dia bergeraknya di sini ya, 53. Berarti dia 55,3 pips. Ya, betul. Kan ini M5H1 ya. 5,3 pips. Kenapa? Lihat nih, gerakan candle sebelumnya itu sangat kecil. Segini-segini aja. Makanya dia ATR-nya kecil. Nah, sebaiknya teman-teman lihat ATR-nya pada saat dia naik, dia masuk ke area teman-teman ya. Pada saat dia masuk area teman-teman, teman-teman lihat berapa ATR-nya. Itulah menjadi SL teman-teman. Buffer zone-nya. Jadi di bawah area itu, bawah area ini, teman-teman taruh buffer zone. Jadi ATR itu gunanya untuk menghitung buffer zone kita teman-teman ya. Jadi zone kita segini, ini berapa pips nih coba. Ya kurang lebih 66 pips ya. 66 pips kemudian teman-teman tambah di bawah dengan buffernya, dengan ATR-nya pada saat harga ini masuk ke sini. Oke. Itu teman-teman untuk mappingnya gold ya. Harus teman-teman paham ya. Masuk akal teman-teman? Teman-teman setuju? Ada yang kurang struck? Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman silakan. Nah, kalau teman-teman mau lebih agresif, teman-teman bisa entry di sini. Kenapa kira-kira entry di sini? Yang pertama adalah ini adalah liquidity yang bagus. Kenapa? Karena harga bolak-balik di sini ya. Ini menjadi liquidity yang bagus. Ini kalau harga masuk sini dia bisa langsung buy. Ini juga adalah rebase rally yang bagus. Jadi semuanya punya potensi teman-teman. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 area yang bisa teman-teman lihat untuk teman-teman entry. Tapi saran saya, sebaiknya teman-teman tetap pada plan teman-teman. Apakah teman-teman trader yang agresif? Kalau agresif entry di sini. Kalau kurang agresif entry di sini. Kalau lebih konservatif entry di sini. Tiga-tiganya ini punya peluang yang sama. Yang sama besarnya. Hanya tergantung sama kekuatan tren.
Kalau saya bisa tahu yang mana di antara tiga ini yang pasti akan profit, saya sudah jadi orang paling kaya sedunia, teman-teman. Masalahnya saya tidak tahu. Karena saya sudah bilang bahwa dalam trading semuanya hanya probabilitas. Itulah kenapa kita butuh yang namanya money management. Kita tidak mau ketika kita salah satu kali langsung NC. Kita mau kita punya kesempatan berkali-kali untuk bisa entry sehingga kita bisa profit. Melihat kekuatan tren itu tidak ada patokannya ya teman-teman ya sebenarnya ya. Tidak ada patokannya. Teman-teman lihat ini adalah tren di H1 naik. Kalau kita geser misalkan ke H4, kemungkinan besar kita bisa melihat gerakan ini hanyalah retracement dari tren yang lebih besar. Kita lihat. Nah, lihat. Bisa jadi ada retracementnya. Ini ke sini, drop, lower high, lower low. Bisa jadi dia mantul di sini dan tren bisa hancurkan semua ini, membuat lower low yang baru. Karena mereka sedang melakukan, nah, seperti ini teman-teman. Jadi area ini juga yang saya tandai tadi, ya tidak 100%. Karena kalau teman-teman mengganti time frame, ini bisa dibilang sebagai low, downtrend. Ini low, lower low, lower high, lower low. Nah ini bisa jadi retracement-nya. Ini retracement terakhirnya. Bisa dia tembus ke bawah. Hancur semua ini. Bisa. Jadi di H1 kita lihat uptrend, di H4 kita lihat downtrend. Pertanyaannya, yang mana yang mau kita ikuti? Makanya orang bilang semua itu adalah mindset. Dalam trading semua adalah mindset, itu adalah benar. Karena kalau begini, mana teman-teman mau ikuti? Teman-teman mau buy atau mau sell? Kalau saya sih bingung, mau sell atau buy. Karena itu H1 naik, H4 turun. Mana mau ikuti? Gak usah trading dong. Kan bingung. Nah, untungnya kita itu punya trading plan, set of rules yang kita ikuti. Misalkan saya hanya trading di H1 misalnya, ya sudah. Berarti teman-teman hanya trading di H1. Tidak perlu melihat time frame yang lain. Kalau teman-teman lihat semua time frame, teman-teman akan bingung. Saya jamin, teman-teman akan bingung. Seperti yang terjadi tadi kan barusan. Bingung kita. Karena H4-nya downtrend, tapi H1-nya uptrend. Terus apa yang mau kita lakukan? Tidur aja, gak usah trading. Kalau kita bingung, kayak gitu. Tapi karena kita punya set of rules, ketika saya bilang saya hanya mau trade di H1, melihat tren di H1, maka saya akan follow apa yang saya lihat. Makanya salah satu trader yang terkenal itu selalu bilang, trade what you see, not what you think. Tradinglah dengan apa yang kamu lihat, bukan dengan apa yang kamu rasa atau kamu pikir. Kalau kita melihat ini sedang uptrend, ya udah kita trading uptrend. Kalau ada teman-teman orang trader di luar sana yang lihat ini H4-nya, dia melihat H4, oh ini downtrend, saya mau sell di sini. Ya valid-valid aja. Valid. Karena ada saatnya kita yang benar, ada saatnya mereka yang benar. Semuanya hanya probabilitas. Itulah kenapa dibutuhkan money management. Itulah kenapa kita tidak mau modal kita habis dalam satu kali entry. Itu teman-teman. Saya harap teman-teman bisa nangkap sesuatu ya dari apa yang saya sudah jelaskan ya. Ada nangkap sesuatu teman-teman atau teman-teman merasa makin bingung? Coba teman-teman bisa chat karena ini VIP ya, saya lebih akan sedikit lebih keras ya buat teman-teman ya. Karena saya merasa teman-teman adalah orang-orang yang terpilih untuk mendengar kebenaran soal dunia trading ini. Oke, saya baca pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman ya. Nunggu konfirmasi yang valid biar menambah probabilitas itu gimana Bang? Sudah pernah saya jelaskan. Kalau teman-teman mau menambah probabilitas, teman-teman bisa stacking the odds. Ya, saya harap teman-teman ini ya, silakan nonton video-video saya yang sudah saya share di grup edukasi. Di
Di situ sudah ada yang saya jelaskan tentang stacking probability. Stacking probability. Apa arti maksudnya? Stacking probability artinya menumpuk kemungkinan. Jadi teman-teman cari sebanyak-banyaknya alasan buat teman-teman entry di situ. Misalkan area yang saya tandai yang ini, ini, ini ya. Nah, stacking probability-nya apa? Yang pertama, area harga sudah break EMA 200. Ini EMA 200 by the way. Kemudian stacking probability yang kedua apa? Ini pertama ya, EMA 200 yang saya tandai pertama. Kemudian stacking probability yang kedua apa? Dia adalah support resistance become support. Ini adalah kedua. Kemudian yang ketiga apa? Ketiga adalah dia punya liquidity di atasnya. Ini kita sebut liquidity. 3. Kemudian pada saat kita drop down ke 15, kita melihat area rally base rally yang bagus. 4. Jadi saya punya 4 kemungkinan bahwa area ini bisa balik ke mantul ketika harga masuk dalam sini. Mau yang kelima bisa ketika harga masuk, teman-teman nunggu candlestick pattern di time frame lebih kecil. Misalkan teman-teman menunggu engulfing di M15, itu menjadi stacking probability teman-teman yang kelima. Jadi teman-teman punya 5 hal yang bisa menjadi konfirmasi bahwa oke, area ini adalah area yang bagus untuk saya entry. Itu teman-teman cara untuk stacking probability. Sehingga teman-teman punya tingkat percaya diri yang lebih tinggi dengan area teman-teman. Nah, coba ini area ini ya. Kalau kita coba dengan area yang lain, coba kita lihat stacking probability yang lain. Ini misalkan area ini adalah kalau kita mau ambil area ini ya, kita mau stacking probability di area ini. Kita lihat apa yang terjadi. Di sini ada rally base rally sebagai apa? Sebagai liquidity 1. Kemudian harga berada di atas EMA 200 2. Kemudian apalagi dia ada rally base rally yang bagus, formasinya clean. Rally base rally Marabuzu patahan 3. Apalagi yang bisa teman-teman jadikan stacking probability? Cuma 3. Karena kebetulan dia tidak berada di support become resistance atau support atau resistance become support. Kalau mau keempat, yang seperti tadi, ketika dia masuk, kita tunggu candlestick pattern ke atas, kayak gitu. Itu teman-teman paham ya. Saya sudah menjelaskan ini di beberapa video saya belakangan. Silahkan teman-teman nonton video saya ke beberapa bulan yang lalu. Silahkan teman-teman nonton dan teman-teman cermati. Jadi tidak terjadi yang namanya kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan berulang, teman-teman. Ya, saya harap saya jelas ya. Kalau pribadi, saya pakai time frame H1. Kalau open press itu di H1, teman-teman ya. Saya pemula, belum paham cara membuat mapping kotak-kotak kan. Ya, pemula memang seperti itu semuanya. Silakan belajar, nonton semua video edukasi saya yang sudah saya bagikan gratis di grup channel edukasi. Silakan. Itu semua gratis, teman-teman hanya perlu bayar 1, 2 sih. Yang pertama, teman-teman perlu bayar dengan kuota. Yang kedua, teman-teman perlu bayar dengan waktu. Silakan lakukan. Saya rasa teman-teman punya kuota ya, dan teman-teman pasti punya waktu. Minimal waktu weekend lah. Itu tidak lama kok. Per videonya kira-kira sejam. Saya percaya diri sih bahwa jika teman-teman nonton video itu, teman-teman akan jauh lebih baik dan jauh lebih mengerti apa itu trading. Oke? Silakan yang merasa pemula, jangan malu, gas belajar. Semuanya dimulai dari pemula kok. Ivan Kanasution. Untuk MA ideal berapa ya angkanya coach? Tidak ada angka ideal untuk MA. Sudah saya ulang berkali-kali bahwa tidak ada angka ideal untuk EMA. Semua EMA punya gunanya masing-masing dan punya kemungkinannya masing-masing. Oke. Kebetulan saya pakai EMA 200. Yang teman-teman pakai EMA 50 is okay. Teman-teman mau tren yang lebih mid range, yang lebih mid, teman-teman bisa pakai EMA 50 atau EMA 100. Kalau teman-teman mau pakai EMA yang lebih agresif, teman-teman bisa pakai EMA 21, EMA 20, silakan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya hanya probability. Tidak ada yang ideal. Kalau ada yang ideal,
maka semua orang di dunia ini sudah trading menggunakan hal itu. Tidak ada yang ideal. Jika ada yang ideal, maka semua orang di dunia ini akan trading menggunakan EMA tersebut. Dan semua orang akan profit, dan semua orang akan kaya. Tapi nyatanya kan tidak. Makanya kalau teman-teman mencari sesuatu yang ideal dalam trading, teman-teman tidak akan pernah menemukannya. Kalau teman-teman cari ideal dalam arti lain Holy Grail, kalau teman-teman pernah dengan Holy Grail, artinya strategi yang 99% akurat, teman-teman tidak akan pernah mendapatkannya. Percaya sama saya sudah melaluinya. Saya tidak mau teman-teman buang-buang waktu untuk nontonin semua video technical analysis di YouTube sana. Saya tidak mau teman-teman buang-buang waktu untuk melakukannya. Silakan kuasai satu metode, backtesting, dan cukup. Udah, pasti profit. Percaya sama saya. Percaya saja. Kuasai satu metode, satu atau dua time frame, satu atau dua pair, sudah sangat cukup untuk teman-teman bisa trading for living. Sudah sangat cukup. Tidak perlu teman-teman kuasai berbagai macam strategi. Apa SMC, Fibonacci, kemudian apalagi harmonic pattern. Teman-teman mau kuasai semua itu, teman-teman hanya jadi guru nanti, jadi profesor. Tapi teman-teman tidak pernah bisa trading for living. Karena apa? Karena semua metode itu punya probability-nya masing-masing. Gimana cara meningkatkan probability-nya? Kuasailah metode tersebut dengan sangat baik. Maka teman-teman bisa meningkatkan probability metode tersebut sehingga teman-teman bisa trading for living dan profit. Gitu ya. Kalau mapping di H4 sampai H1 Bang, it's okay, terserah boleh, itu kan rule masing-masing. Gak ada suara, dan tadi ada suaranya kok. Silakan. Tipe trading kalian itu scalp pada iya. Jika menurut dengan sinyal yang saya kasih itu adalah tipenya scalping ya. Karena TP-nya 20-40 pips. Kalian kalau akunnya masih kecil, time frame untuk pemula guru akun berapa ya? H1 M15 sudah oke. Itu apa sudah terbentuk pola cup and handle Bang? Saya kurang fasih dengan pola cup and handle sebenarnya. Saya tidak menguasai semua teknik trading, teman-teman. Kalau saya kuasai semua, saya sekarang profesor. Saya tidak menguasai semua teknik trading. Saya menguasai teknik trading tertentu yang saya rasa itu adalah high probability dan saya terapkan. Udah cukup. Tidak perlu tahu semua teknik trading. Kalau teman-teman mau tahu pola cup and handle, ya silakan teman-teman googling. Di situ sangat banyak contoh-contoh gimana pola cup and handle. Sayangnya saya tidak kuasai teman-teman, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Sorry ya. Saya bukanlah seperti mentor-mentor yang teman-teman pikirkan di luar sana yang bisa menjelaskan semua hal. Tidak. Saya akan menjelaskan apa yang saya tahu dan apa yang saya kuasai. Dan saya mengaku bahwa saya tidak menguasai semua hal. Saya hanya menguasai hal-hal tertentu yang saya anggap high probability. Dah, itu aja. Oke, next. Saran untuk trading swing, coach. Saran untuk trading swing adalah berani tahan sampai TP. Jangan di close di tengah-tengah. Jangan ABC, asal biru close. Itu adalah saran untuk swing trading. Set and forget. SL sudah dipasang, TP sudah dipasang, udah pergi main badminton sana. Pergi main Mobile Legends sana. Tidur sana. Maaf Bang, kalau mau cari-cari buat analisis pakai laptop Pak? Tidak. Pakai HP bisa, tapi lebih nyaman pakai laptop dong. Kan lebih besar layarnya. Jadi nggak harus sipit-sipit mata. Biar biar bisa lihat kecil-kecil kan di HP. Kalau butuh punya laptop lebih bagus sih sebenarnya karena lebih besar. Itu aja sih keuntungannya. Tapi bukan berarti trading menggunakan HP tidak bisa profit. Bisa. Yang bermasalah, yang jadi masalahnya itu apakah teman-teman kuasai trade tekniknya atau enggak. Sampai teman-teman rajin backtesting. Udah itu aja. Bukan masalah di apapun kok. Teman-teman jangan lihat orang yang punya 6 monitor, 10 monitor itu justru itu yang profesional. Tidak teman-teman. Justru trader-trader itu yang bagus itu yang simple.
yang chartingnya itu cuman setengah 1 jam, udah selesai. Yang punya satu laptop aja, oke lah 1 atau 2 layar untuk supaya lebih besar. Tapi semakin banyak layar bukan berarti semakin profit kan gitu. Oh ya betul, Zoom yang kemarin belum saya share. Biasanya sih saya share di hari ini sih dua-duanya langsung, karena itu kemarin kan publik kan. Jadi kemarin saya belum share, hari ini saya akan share dua-duanya ya. Maaf coach, kalau next time kursornya bisa diperbesar, ini udah besar sih. Bagaimana cara memuatkan break SNR untuk entry? Oh, breakout berarti ya. Oke, kita jelaskan sebentar lagi. Saya membaca semua pertanyaan dulu. Ada 5 lagi. Teknik open press gimana Bang? Sekilas saja. Boleh. Sebenarnya sih kalau untuk VIP, teknik open press itu sudah pernah dijelaskan. Ada kok videonya. Silakan coba di scroll-scroll ke atas. Atau teman-teman nanti DM aja, nanti saya kasih. Bilang aja mau minta teknik open price. Video rekaman teknik open price. Nanti saya kasih. DM aja ke Rian Rich ya. Silakan. Bang Gilang, sorry. Tangsan, Bang, saya suka sama teknik order block. Bisa? Bagus. Order block itu apa? Order block itu adalah gerak. Kalau market sedang, ini adalah order block. Kenapa? Karena ini adalah last price of movement before down. Itu adalah order block. Ini order block. Ketika dia naik, kemudian turun. Ini adalah order block. Gitu kan? Kebetulan saya juga suka order block. Order block itu salah satu teknik area yang bagus ya. Jadi dia mirip-mirip seperti supply demand sebenarnya. Sebenarnya itu adalah penamaan aja sih. Teman-teman dia adalah order block. Kemudian ini juga order block. Last price movement up before down. Jadi ini adalah order block. Nah, kalau kita lihat ini apa? Ini drop base drop sebenarnya. Yang gitu. Bagus kok. Order block itu strategi yang bagus. Silahkan dipelajari dan dikuasai. Nanti kalau oke, silahkan dipakai untuk trading for living. Oke, bagus. Strategi kegunaan apa saja? Strategi digunakan itu supply dan demand dan open price. Kak, bisa jadi setup swing? Bisa. Marian, kalau pengen model 500 open load yang tidak terlalu high risk, itu nanti saya akan share di VIP. Saya akan share di VIP mengenai MM yang saya rekomendasikan ya. Nanti ditunggu aja. Trading swing minimal coach modal berapa ya? Nah, trading swing itu kan biasanya swing itu berarti kan di atas H1 tuh, berarti H4 kan. H1, H4, D1 swing. Namanya juga swing kan. Nah, biasanya areanya itu lebih besar. Misalkan, kalau saya swing di H4, maka kemungkinan besar mungkin area saya ini. Ini apa? Rally base drop. Oke. Nah, area saya ini udah berapa pips kan gitu. Ini udah, nah, ini udah 100 pips, teman-teman. Nah, teman-teman yang tentukan aja berapa modal teman-teman mau. Dan teman-teman sedia untuk loss ketika punya area sebesar itu. Kalau teman-teman punya area 100 pips, teman-teman open posisi 0,01, berarti berapa? $100 ya. Nah, bisa nggak teman-teman kira-kira berapa persen dari akun teman-teman? Teman-teman hitung aja. Kan swing atau enggak swing, scalper, intraday itu semuanya ditentukan dengan time frame teman-teman. Kalau teman-teman semakin tinggi time frame-nya, maka teman-teman semakin naik kelasnya menjadi swing intraday. Kalau teman-teman M15, H1, M15, H30, H1 bisa teman-teman scalper, bisa dibilang scalper. H1, H4, D1 bisa dibilang swing. D1 ke atas bisa dibilang dengan position trader. Itu aja sih bedanya, nggak ada yang lain. Teknik entry-nya sama, hanya beda time frame. Kenapa dibilang swing? Karena gerakannya lebih lama dan lebih besar. Udah itu aja. Tidak ada bedanya dengan scalper untuk tekniknya. Hanya beda di besarnya posisi, besarnya area kayak gitu. Udah itu aja. Ya.
Kak, kalau kita masih pemula depo 500.000 ya, maksudnya 500.000 ya. 500.000 itu berapa dolar ya? 500.000 itu cuman $30. 15.000 agak susah sih. Sebaiknya teman-teman guna follow money management saya kirim. Dan saya akan kirim gambarnya lagi. Oke? 15.000 terlalu kecil untuk trading forex. Pakai makan aja atau belajar. Untuk minta video open price, chat ke admin di nanti Bang. Soalnya saya nggak sebagai kursusnya. Iya, betul. Nanti untuk video open price, silahkan chat aja, saya kasih secara personal ya. Ya, $32 terlalu kecil untuk trading. Minimal 100. Itu sudah sangat minimal. Apa yang teman-teman harapkan dari $32? Ini saya jujur-jujur aja ya. Itu terlalu kecil. Saya tidak bilang, oh $32, nggak apa-apa. Deposit aja. Nanti jadi 1.000. Nggak. $32 teman-teman hanya akan menyumbang ke broker. Saya tegaskan sekali lagi, $32 teman-teman hanya akan nyumbang ke broker. Sebaiknya teman-teman nyumbang ke panti asuhan atau pakai makan aja. Silakan cari modal lebih besar. Kerja dulu, nggak apa-apa. Trading ini tidak kemana-mana kok. Hari ini ada, besok ada, tahun depan masih ada. Nggak kemana-mana. 100 USD oke. 100 USD oke. Minimal 100 USD ya. Coba kita lihat gold tadi. Sampai ngapain dia. Tadi ada yang chat saya. Nah, lihat. Dia ambil, gold ini sudah ambil area ini kan. Dia bunuh semua orang di sini. Semua orang yang buy-buy di sini bunuhnya. Ambil area ini. Langsung naik ke atas lagi. Dari M15. Rally base rally. Ini live ya. Tunggu lihat. Ini rally base rally yang cantik. Hmm. Apa yang terjadi di sini? Saya akan hapus semuanya biar teman-teman bisa lebih jelas ya. Saya hapus semuanya dulu. Nah, teman-teman lihat ini. Saya akan jelaskan lebih detail sedikit. Jadi, ini adalah area liquidity, teman-teman. Kenapa saya sebutnya area liquidity? Karena banyak orang yang buy banyak orang yang buy di sini. Oke. Nah, di sini kita punya area rally base rally yang sangat bagus. Saya gabung sama bawahnya sih. Jadi ketika ini jadi liquidity, masuk grab langsung atas. Oke. 300 USD 5,1 masih aman untuk bisa dilakukan, masih oke. 300 USD 5 layar 0,1 masih oke, masih terhitung low risk, bisa, masih oke ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Tadi sudah gold, tadi sudah USD, kita lanjut ke USD JPY. Udah mau jam 9 ya, cepat ya, nggak terasa. Teman-teman merasa hari ini gimana, pembahasan hari ini seru atau membosankan? Coba saya mau dengar tanggapan teman-teman sejauh ini. Apakah oke atau teman-teman mau ganti topik yang lain? Nah, kalau di sini kita masukin dulu indikatornya kali ya. Kita pakai indikator moving average teman-teman. Karena apa? Saya pengen sekali lihat chart langsung tahu ini sedang ngapain chartnya. Nah, ini langsung kelihatan downtrend. Udah, di bawah MA200 lagi downtrend berarti ya udah. Nah, sekarang tinggal, nah ini area yang bagus. Cantik nih areanya. Ini drop base drop dengan ada support become resistance. Ini adalah area yang bagus kalau dia segera naik ke atas ya. Nah, area kedua yang bagus ini. Ini adalah apa? Resistance becomes, sorry, support become resistance dengan ada drop base drop juga di sini. Dan ini liquidity. Jadi ada dua area yang bisa teman-teman lihat. Ini saya langsung gambar areanya aja ya. Saya nggak gambarkan ininya lagi ya. Areanya segini teman-teman. Nah, segini. Segini areanya. Ini. Ini area yang bagus teman-teman lihat. Ini satu sama yang ini satu. Ini langsung saya kasih gini.
Nah, ini area yang bagus. Nanti teman-teman, kalau teman-teman monitor ini bisa diupdate ya. Siapa tahu ini bekerja. Nanti teman-teman kasih lihat apakah ini bekerja atau enggak. Nih, dua area ini. Oke, untuk USD/JPY. Karena downtrend ya udah kita fokus buy. Sorry, fokus buy, kita fokus sell. Ya, kalau teman-teman mau lebih agresif, areanya ini. Tapi ini sangat agresif ya. Saya kurang suka sih. Ini ada liquidity, cuma sangat agresif. Dan odds enhancer-nya atau staking probability cuma satu, dua lah. Drop base drop yang bagus dan liquidity, udah. Dan dia memang merespon sih, tapi saya belum berani untuk jamin apakah dia akan langsung turun. Karena tidak ada orang bisa menjamin gerakan kan. Ini hanyalah prediksi. Nah, kalau market memang downtrend dengan sangat kuat, kemudian dia akan langsung drop ini. Karena ini area yang bagus, lumayan. Kalau tidak, dia akan naik ke atas ini untuk drop. Kalau downtrendnya tidak terlalu kuat, normal, maka dia akan sampai ke atas ini untuk drop. Jika dia break ini, maka kemungkinan besar terjadi uptrend. Dah, itu aja. Oke, semuanya probability. Rinaldi, metode Holy efektif di tempen berapa bang? Metode Holy itu tidak ada. Metode Holy Grail tidak ada. Silakan dicari. Kalau ketemu nanti kabari saya ya. Saya juga mau tahu soalnya. Kalau ada yang ketemu metode Holy Grail, silakan kabari saya. Nanti saya mau tahu juga. Saya mau belajar. Metode yang 99% profit. Nggak usah 99% lah. 80% aja. Metode yang 80% profit, saya mau tahu. Kalau teman-teman ketemu, boleh di-sharing, nanti kita belajar sama-sama. Saya mau belajar juga soalnya. Oke. Ya, jam terbang memang dibutuhkan. Ya, namanya juga trading. Kan ini profesi, butuh jam terbang dong. Sama kayak orang bawa pesawat, pilot bawa pesawat kan butuh jam terbang. Supir-supir Sumatera, supir-supir Medan itu kan butuh jam terbang. Supaya bisa jago bawa mobilnya. Kita lanjut ke USD/JPY, kita masukin lagi CME, CME 200. Oke, downtrend juga. Kita lihat downtrend. Nah, ini downtrend. Ini area yang oke. Ini adalah support weekend resistance-nya. Oke, ini liquidity-nya bagus nih. Ini ada liquidity-nya. Kemungkinan besar ada sesuatu di sini. Kita coba lihat ya. Belum ada. Oh, nggak ada. Nggak ada apa-apa di situ. Nggak ada apa-apa di situ. Nah, ini order block ya. Last up movement before down. Nah, kita lihat. Kalau saya mau sell di sini, saya akan sell di sini. Kenapa? Ya, karena ini adalah area yang paling masuk akal untuk sell saat ini ya. Karena sini kosong. Di sini hanya gerakan kosong. Tidak ada apa-apa dalam sini. Tapi bukan berarti area ini tidak bisa merespon ya. Karena ada yang cukup bagus. Cuman tidak ada supply dan demand-nya aja. Tidak ada area supply dan demand di dalam situ. Jadi saya tidak terlalu merekomendasikan. Tapi teman-teman mau monitor silakan area ini dan juga area ini. Area ini lebih oke sih. Karena dia ada rally base drop. Drop yang sangat kencang ya. Oke, setelah itu kita lihat ada USD CAD. USD ya. GBP USD. Apa yang terjadi dengan GBP USD? Kita lihat uptrend ya. Uptrend yang sangat bagus. Ini teman-teman entity di sini bagus ini.
Tapi ini sangat-sangat agresif ya teman-teman ya. Untuk saat ini sih belum ada area yang bagus sih di sini. Paling inilah, paling inilah. Nah, resistance become support di sini liquidity-nya. Kita lihat, nah ini ada. Ini area bagus nih. Ini areanya ya teman-teman ya, saya gambarkan. Nah ini area 15 yang bagus. Oke, tapi kalau dia sudah terlalu jauh ke atas sih, nanti dia sampai sininya jadi counter trend. Itu masalahnya teman-teman. Jadi teman-teman, area bukan berarti areanya selamanya berlaku ya. Bisa jadi kalau dia sudah terlalu jauh ke atas, pada saat dia turun, dia sudah counter trend. Makanya jadi low probability. Itu sih teman-teman. Itu concernnya sih. Makanya harganya sebenarnya nggak boleh terlalu jauh. Ini sudah, kalau dia sekarang langsung turun ke bawah sih oke. Jadi dari sini dia nggak naik lagi, dia langsung turun ke bawah. Maka ini menjadi high probability setup yang sangat bagus untuk kita buy. Tapi kalau dia naik terus, ya kemungkinan besar pada saat dia turun sampai sini, dia sudah counter trend. Paham ya maksud saya ya? Kalau mau teman-teman agresif, ini. Ini sangat agresif entry-nya. Agresif sekali. Tapi masuk akal. Ini sudah sentuh dikit, it's okay. Ini jadi liquidity-nya. Ketika dia break ke atas dan ke sini, maka ini bisa jadi area yang bagus untuk buy. Tapi sangat-sangat agresif. Ingat, do it with your own risk ya. Kemudian kita ke Audi USD terakhir ya. Karena sudah mau jam 9, sudah malam. Nah, ini ada area yang bagus, tapi tidak ada outside sensor-nya, teman-teman. Oh, ada, ding. Ada. Bagus nih. Ini bagus. Resistance become support. Ini ada area dari yang sangat cantik dengan ada liquidity dan ini bagus. Kalau main cuma satu, dia terlalu jauh dari M200. Ini agresif sih hitungannya, tapi ini bagus. Oke. Jadi rata-rata sekarang USD sedang melemah ya. Dari semua pair yang kita analisa tadi, semua major pair. Major pair itu teman-teman tahu kan? Major pair itu artinya semua USD. Semuanya menunjukkan bahwa USD sedang melemah. Nah, kalau teman-teman ambil semua tadi, ya itu teman-teman melakukan yang namanya trading dengan korelasi. Jadi, kalau tiba-tiba USD menguat karena satu dan lain hal, ya teman-teman akan sell semua. Itulah saya bilang, tidak perlu trading terlalu banyak pair. 1-2 pair sudah cukup. Supaya teman-teman meminimalisir terjadinya risiko korelasi. Kan gitu. Teman-teman paham ya maksud saya korelasi ya? Oke teman-teman, ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita tutup malam hari ini? Karena saya rasa sudah cukup ya. Saya sudah lumayan banyak juga ngoceh-ngocehnya malam ini. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan saya kasih waktu teman-teman bertanya. 1, 2, 3, 4 pertanyaan saya masih buka. Karena ini untuk VIP saya kasih bonus deh. Silakan kalau masih ada yang merasa belum serak di hati, ada yang masih perlu penjelasan lebih lanjut, atau masih bingung, silakan. Open press nanti silakan minta videonya ya. PM aja nanti saya kasih untuk VIP. Oke, Rinaldi, silakan tanya. Tunggu setup. Oke, silakan. Sepertinya setup besok sih. Saya tidak akan kasih sinyal lagi malam ini. Kecuali ada area yang sangat bagus ya. Identifikasi tren tahu berubah atau continue bang, boleh. Tapi panjang sih. Nanti saya kasih gambaran sedikit. Nanti kita lanjut di next live ya. Tapi saya kasih gambaran sedikit. Mau tanya gini, sebelum ini siapa bisa tracing? Tracing maksudnya? Trading bisa. Sebelum ini bisa trading. Bisa. Cara identifikasi tren apa berubah atau tidak? Kalau dia sudah, kan seperti ini kan. Simpelnya seperti ini. Tahu tren berubah atau enggak. Ini sedang trending down. Oke. Ketika dia break ini, maka kita tahu kemungkinan besar tren bisa berubah. Ingat, kata kuncinya di kemungkinan.
ya teman-teman ya, di kemungkinan. Jadi bisa jadi dia ini ke sana atau bisa jadi drop lagi. Nah, ini sedang dipermainkan trennya. Tapi kalau pada saat dia break ini, kemungkinan besar tren bisa berubah. Terjadinya change of character dengan break sebuah lower high. Oke? Atau teman-teman pakai roll EMA, berarti ya sudah. Kalau teman-teman pakai EMA 200, berarti ketika harga break EMA 200, break and close EMA 200, berarti harga sedang trennya sedang kemungkinan besar akan berubah. Udah, kan? Tren itu kan tergantung kita memandang market, tergantung rule kita. Ada orang yang dia lihat seperti ini, dia langsung bilang, oh tren langsung berubah. Tapi ada orang yang tidak, dia mau lihat, misalkan saya mau lihat dua, ini dihancurkan, baru saya mau bilang ini adalah uptrend. Ada kayak gitu kan? Saya mau lihat dia menghancurkan dua up ini. Satu ini belum cukup. Dia mau satu lagi. Ah, kalau sudah kayak gini, atau tiba-tiba dia langsung kayak gini, nah berarti karena sudah dua, berarti saya langsung bikin ini adalah uptrend. Ada. Ada orang yang patokannya EMA. Selama EMA 200 masih di atas sana, ini belum downtrend. Sorry, ini belum uptrend. Ketika dia break ke sana, berarti ini adalah uptrend. Gitu. Tergantung kita. Patokannya masing-masing. Ya. Ten open price itu pakai indikator atau ada ten open price itu tidak pakai indikator EMA ya teman-teman ya. Karena ten open price itu adalah teknik untuk open price harian. Teman-teman nanti pinta videonya deh, teman-teman belajar deh apa itu ten open price. Saya sudah pernah sharing. Nanti teman-teman minta videonya, nanti kalau kurang kita buat satu sesi lagi untuk ten open price. Ten open price tidak pakai EMA. EMA hanya sebagai tambahan probabilitas, tapi mostly ten open price itu menggunakan open price pada hari tersebut. Oke? Saya harap teman-teman bisa paham. Iya memang, news entry sangat tidak pernah, karena saya sudah bilang, news entry itu punya banyak sekali hal yang jelek, seperti melebar, slippage, dan lain-lain. Jadi saya sangat menghindari sih. Oke teman-teman, saya rasa itu aja. Kalau teman-teman merasa live malam ini berguna buat teman-teman, saya mau teman-teman kasih saya feedback untuk live malam ini. Silakan teman-teman, saya akan tunggu feedbacknya malam hari ini. Kalau teman-teman merasakan hal yang baru, belajar hal yang baru, silakan untuk feedbacknya saya tunggu. Terima kasih Bang Agung, Bang Sigit, terima kasih. Ya, saya juga senang bisa berbagi. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam hari ini di live VIP. Saya mengharapkan teman-teman untuk join lagi di live-live selanjutnya. Dan buat teman-teman publik yang nonton ini, silakan join VIP karena di VIP akan lebih lama sesinya dan lebih dalam, lebih advance ilmunya. Silakan ya, jangan jangan lewatkan kesempatan karena ini adalah gratis. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Rekaman ini akan saya share langsung di grup VIP ya, malam ini. Dan juga rekaman publik kemarin akan saya share di grup edukasi. Oke? Saya akan end. Selamat malam teman-teman.